Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahnu Fadlia Ramadhani dari kelas PM23H. Di sini saya akan menjelaskan revisian mengenai UTS Geometri Analitik. Oke, tanpa berlama-lama saya langsung masuk ke soal ya. Soal yang pertama, ini ya. Soal yang pertama yaitu jika bagian garis G dengan persamaan ini merupakan salah satu sisi dari jajar genjang dan bagian dari garis H itu juga merupakan salah satu diagonal jajar genjang, maka tentukan persamaan garis dari sisi-sisi jajar genjang yang lain dan yang B itu adalah tentukan luas jajar genjang tersebut. Kita langsung jawab yang A ya. Ini sudah saya kerjakan, yaitu diketahui dulu garis G-nya itu dengan persamaan ini merupakan salah satu sisi jajar genjang. Digambarkan terlebih dahulu, ini garis G-nya. Garis H, yaitu dengan persamaan ini merupakan salah satu diagonal jajar genjang. Garis H ini diagonal ya, itu yang memotong kan, makanya miring nih. Lalu saya misalkan garis L di sini, saya buat garis lagi yang baru. Garis L itu adalah garis yang melalui garis H di titik A, ini titik ya, yaitu XA atau YA. Terus kita misalkan XA-nya itu 0, supaya kita bisa mencari YA, ya gitu ya. Jadi kita misalkan XA-nya 0, berarti kita masukkan, kan persamaan H-nya ini kita terus lagi, persamaan H-nya ini yaitu ini ya, persamaan H-nya X min Y plus 1 sama dengan 0, terus kita ganti yang X itu jadi XA, Y itu jadi YA, terus kita masukkan XA-nya itu 0, habis itu kita cari YA, jadi maka YA-nya itu ketemu A, maka jadi koordinat titik A-nya itu 0,1, seperti itu. Lanjut, garis L dan garis G itu adalah sejajar. Makna sejajar itu adalah mempunyai gradien yang sama. Terus kita cari gradien dari salah satu garis ya. Di sini saya cari gradien dari garis G karena persamaan yang diketahui adalah persamaan garis G. Seperti itu. Ini ya. Terus kita cari gradien yaitu kita jadikan Y sama dengan. Ini kan yang awalnya 2X. Terus kita jadikan Y sama dengan. Ini sudah saya jadikan Y sama dengan. Ini ya. Maka gradien garis G itu adalah min 2/3 ini. Kita lihat di variabel X-nya seperti itu. Gradien garis G-nya sudah diketahui, maka otomatis ya gradien garis L-nya itu juga min 2/3 karena sejajar. Seperti itu. Oke, garis L melalui H di titik ini. Terus kita rumusnya itu ini. Jika kita mencari garis L melalui H di titik ini atau mencari persamaan garis dengan satu titik ya. Ini rumusnya. Kita menggunakan rumus ini. Ya sudah, kita tinggal masukkan saja. Ini jadikan XA, ini jadi YA. Rumusnya Y min YA sama dengan gradien L X min XA. Kita masukkan YA-nya itu minus 1, jadi gradien L-nya kan sudah kita jawab. Sudah kita cari maksudnya yaitu min 2/3 terus XA-nya itu 0. Kita operasikan seperti biasa, terus ini saya kalikan 3 supaya menghilangkan penyebutnya ini ya. Jadi ini 3 kalikan ini dan hasilnya akhirnya adalah ini. Seperti itu. Jadi persamaan garis L-nya yaitu ini, 2X plus 3Y minus 3. Lanjut, tadi kan saya cuma menggambar ini dengan ini. Terus ada tambahan lagi, saya gambarkan garis I-nya ini dan garis G-nya di sini. Lalu kita misalkan garis K melalui pertongan G dan H. Maka kita bisa cari persamaan garis K-nya itu menggunakan lambda biar mempermudah atau berkas. Seperti itu. Jadi persamaan garis K itu
Persamaan H plus lambda persamaan G sama dengan 0, kita tulis persamaan H-nya ini, terus ini persamaan G-nya ini kita tulis lagi di sini, habis itu kita kalikan, lambda kalikan masuk ya, seperti ini, terus hasilnya ini. Lanjut, yang mempunyai variabel X kita keluarkan. Ini kan yang punya variabel X ini, jadi kita keluarkan jadi sini, yang punya variabel Y juga kita keluarkan, jadinya ini, terus ini plus 1 min 2 lambda itu mengikuti di atas ya. Terus persamaan garis K yang sudah kita cari sementara itu adalah ini. Lanjut. Jadi kan gradien K itu tidak sama dengan gradien H dan tidak sama dengan gradien G. Nah, di sini saya buat permisalan itu jika gradien K-nya itu 2, maka kita bisa mencari gradien K-nya itu dari persamaan garis K ini ya. Sama, kita persamaan garis K kita tulis lagi, habis itu kalau mencari gradien lebih gampang tadi kan kita harus menjadikan Y sama dengan. Ini sudah kita jadikan Y sama dengan, maka kita lihat di variabel X-nya, inilah nama, inilah adalah gradiennya, seperti itu ya. Oke. Maka tadi kita misalkan gradien K-nya itu 2, kita substitusikan gradien K yang sudah kita ketahui di sini. Di sini. Oke. Kita substitusikan, udah tujuannya apa? Untuk tujuannya mencari lambda. Seperti itu ya. Udah kita substitusikan, terus kita operasikan seperti biasa dan menghasilkan hasilnya ketemu lambdanya 1/8. Seperti itu. Sehingga persamaan garis K-nya itu menjadi yang awalnya tadi ini ya, ketemunya menjadi ini. Terus kita sudah ketemu lambdanya itu adalah min 1/8, maka kita bisa mensubstitusikan lambdanya itu ke persamaan 8. Sudah kita substitusikan ini ya. Lanjut, saya kalikan 8 biar menghilangkan penyebutnya 8 ini. Terus ini hasilnya. Dan ketemu hasil akhir dari persamaan K itu adalah 10X min 5Y plus 6 sama dengan 0. Nah, tadi kan dilihat dari gambar garis I itu sejajar dengan K ya, melalui titik A di H. Nih ya, garis I ini kan loh, sejajar dengan K melalui titik A ini, titiknya di H. Ini kan. Nah, begitu. Lagi-lagi tadi permisalan yang saya buat tadi, gradien K-nya itu sama dengan 2. Kalau misalnya gradien K-nya itu 2, maka gradien I juga otomatis 2 karena sejajar. Makanya gradiennya sama, seperti itu. Sehingga kita bisa nyari persamaan garis I-nya itu menggunakan rumus ini. Jika diketahui persamaan dengan gradien juga diketahui. Persamaan satu titik dengan gradien diketahui. Ini. Sudah ya, YA-nya ini, YA-nya, ini kan YA, ini XA. Kita substitusikan saja seperti biasa dan ML-nya sudah ketemu 2. Nah, ini kita operasikan seperti biasa dan akhirnya kita ketahui atau kita dapatkan persamaan garis I-nya yaitu 2X min Y plus 1 sama dengan 0. Jadi soal nomor 1A yaitu persamaan garis dari sisi-sisi sejajar genjang yang lainnya adalah persamaan garis G 2X plus 3Y sama dengan 2, persamaan garis L 2X plus 3Y min 3 sama dengan 0, persamaan garis K 10X min 5Y plus 6 sama dengan 0, dan persamaan garis L yaitu 2X min Y plus 1 sama dengan 0. Ada 4 persamaan karena jajar genjang itu ada 4 sisi. Ada 4 sisi. 1, 2, 3, 4. Jadi itu. Lanjut yang B. Yang B yaitu tentukan luas jajar genjang. Sebelum kita menentukan luas, tentunya kita harus mencari alasnya dulu dan tingginya dulu. Nah, tadi kan gambarnya ini ya. Terus saya tambahkan titik-titik di sini. Ini adalah tingginya jajar genjang dan ini adalah alasnya dari jajar genjang. Titik A adalah potongan garis L dan H di sini. Maka mencari tinggi jajar genjang adalah mencari jarak titik A ke garis G dengan rumus ini. Nah, kita mencari ini, titik A ini
dengan garis G ini, dengan rumus ini, seperti itu. Maka sudah kita masukkan saja garis G tadi ini kan, garis G ini berapa? 2x plus 3y sama dengan 2x plus 3y sama dengan 2. Terus ini kita pindahkan 2x plus 3y min 2 sama dengan 0. Sama dengan 0. Kita pindahkan aja ya. Di sini kita substitusikan. Ini variabelnya 2. A-nya 2 di sini. Ini 3 di sini karena 3. Nah, seperti itu, ini 2. Terus menemukan T-nya tuh hasil akhirnya adalah 1 per akar 13. Lanjut, tadi sudah ini berarti adalah tinggi jajar genjang. Kita sekarang mencari alas dari jajar genjang atau mencari garis CD-nya ini. Itu berapa gitu. Maka kita sebelum mencari garis C dan D, kita harus mencari titiknya atau koordinat dari C-nya dan D. Seperti itu. Maka C itu kan dari XC dan YC adalah perpotongan garis K ini dan garis G ini kan potongan ini. Nah, kita mencari koordinat titik potongnya itu ya pertama adalah caranya dengan mengeliminasi. Kita tulis dulu persamaan garis K-nya ini, persamaan garis G-nya ini. Terus kita eliminasi seperti biasa ya, ini dikalikan 2. Ini 2, ini dikalikan 10, terus menghasilkan ini, terus ini dinegatifkan supaya hilang X-nya ini, dan hasilnya Y-nya itu ketemu 4/5. Sudah Y-nya ketemu 4/5, maka kita substitusikan nilai Y tadi yang ketemu ke salah satu persamaan yang kita cari. Tapi di sini saya mensubstitusikan Y di persamaan G. Sudah ini persamaan G-nya 2x plus 3y sama dengan 0, kita substitusikan Y-nya ke 3y ini, terus dan menghasilkan X-nya ketemu ini. Maka atau jadi C-nya itu atau XC-nya dan YC-nya ketemu ini. Seperti itu. Tadi C-nya udah ketemu. Tadi C-nya kan di sini. Tadi C-nya kan di sini. Ini, sekarang kita cari sini. Sama caranya seperti yang di C tadi. Jadi D-nya berarti X, D, Y, D adalah potongan garis G dan I ya, sama caranya. Terus kita tulis persamaan garis I-nya ini, kita tulis persamaan garis I-nya ini, terus kita eliminasikan, terus ketemu Y-nya ini. Habis itu setelah kita ketemu Y-nya, maka kita substitusikan nilai Y-nya ke salah satu persamaan, tapi di sini saya substitusikan ke persamaan garis I. Maka ketemu X-nya ini. Dan koordinat dari titik D itu ketemu XD-nya itu min 1/8 dan YD-nya itu 3/4. Lalu kita sudah ketemu titik koordinat C dan D, maka kita bisa mencari garis CD itu dengan persamaan garis yang diketahui 2 titik. Ini rumusnya ya. Tadi kan udah ketemu. Terus kita tinggal substitusikan saja. XD, XC, YD, YC kita substitusikan yang sudah kita ketemukan ini ya. Ini disubstitusikan ke sini. Terus yang ini C-nya disubstitusikan ke sini. Dan kita operasikan seperti biasa. Di sini harus teliti ya karena angkanya besar. Terus kita ketemu garis AD atau alas dari jajar genjangnya adalah akar 13/40. Maka kita bisa cari luas jajar genjangnya yaitu ini. Rumusnya alas kali tinggi, alasnya sudah ketemu akar 13/40 dan tingginya tadi 1 per akar 13 sama ini bisa dicoret, maka luasnya ketemu 1/40. Itu. Lanjut nomor 2 yaitu
Carilah tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jarak terhadap titik F, ya, diketahui titik F dan dengan garis G, persamaan garis G-nya 2x min 3y plus 6 sama dengan 0 dengan perbandingannya. Perbandingan jarak titik ke F dan garis G-nya itu adalah 3:2. Ditanya tempat kedudukan titik-titik. Sebelum itu, kita ilustrasikan dulu ya. Garis G-nya itu saya gambarkan ini dengan persamaannya. Terus titik F-nya saya tempatkan di sini, boleh di sini terserah, tapi saya pilih di sini. Lalu kita ambil sebarang titik T, yaitu xt dan yt, saya taruh di sini. Perbandingan jarak titik T ke titik F dan titik T ke garis G adalah 3:2. Maka bisa kita tulis jarak titik T ke titik F dibandingkan jarak titik T ke garis G itu sama dengan 3:2. Terus kita tulis rumusnya. Rumus dari jarak titik T ke titik F itu adalah ini. Dan rumus jarak titik T ke garis G itu adalah ini rumusnya. Sama dengan 3:2. Lalu kita sekalikan silang. 2x dikalikan ini hasilnya ini. Terus 3 dikalikan yang di bawah atau penyebutnya itu hasilnya ini. Sudah kita kalikan silang. Terus kita masukkan tadi yang sudah diketahui. Yang diketahui tadi kan cuma titik F-nya ada aja ya. Jadi kita masukkan XF sama YF-nya saja. Kita masukkan XF-nya tadi diketahui minus 1. YF-nya sudah diketahui yaitu minus 2. Kita masukkan seperti biasa. Terus kita operasikan karena ini ada akar, maka kita kalikan pangkat 2 biar menghilangkan akar ya. Jadi ini jangan lupa, ini kalau misalnya dikalikan pangkat 2 jadi ini juga harus diakar, berarti 2 akar 2 yaitu hasilnya 4, terus juga ini sama, 3 akar 3 juga hasilnya 9. Terus ini tetap yang di sini. Ini juga tetap. Lanjut kita operasikan seperti biasa ya. Ini pangkat 2 kita operasikan menghasilkan ini, terus ini juga pangkat 2 dioperasikan menghasilkan ini. Lanjut sebelum itu ini sudah 4 kali 13 hasil 52, terus ini ditulis lagi tetap tidak ada perubahan. Lanjut ini dikalikan 1 per 1 SCTV, terus hasilnya ini harus teliti karena ini kalau salah tanda salah semua jawabannya. Terus menghasilkan ini, hasilnya ini udah hasilnya akhirnya ini ya. Tapi jadi ketika T dijalankan persamaan akan menjadi, jangan lupa kita harus menjalankan T-nya dulu. Itu artinya kita menghilangkan T di sini. Jadi yang awalnya 16x T kuadrat menjadi 16x kuadrat, yang awalnya 29y T kuadrat menjadi min 29y kuadrat sampai minus 116. Nah, ini adalah jawaban akhirnya. Lanjut nomor 3A yaitu tentukan persamaan bidang yang melalui garis potong bidang U ini persamaannya dan bidang XUY tegak lurus bidang W dengan persamaan ini. Jawab. Misal bidang V itu adalah bidang XUY, maka VZ itu sama dengan 0. Oke. Misal bidang E adalah bidang yang melalui garis potong U dan bidang V, maka kita bisa mencari persamaan E-nya atau persamaan dari bidang E-nya itu dengan persamaan U plus lambda persamaan V sama dengan 0. Kita masukkan persamaan U-nya ini. Terus persamaan V-nya tadi ini sama dengan Z. Kita masukkan Z. Habis itu kita kalikan. Lambda dikalikan Z berarti lambda Z. Ini yang punya variabel Z dikeluarkan Z-nya. Terus jadi ini. Persamaan bidang E sementaranya adalah ini. Maka jika bidang E itu tegak lurus dengan bidang W, maka itu artinya caranya koefisien dari bidang W itu dikalikan dengan koefisien dari bidang E. Seperti itu ya. Koefisien dari bidang W mana? Koefisien dari bidang W, ini koefisien W. Berarti koefisiennya berarti kan ini ya 2, ini 1, terus ini
minus 1. 2, 1, minus 1. 2, 1, minus 1 dikalikan dengan koefisien bidang E. Bidang E-nya ini. Koefisiennya 1, ini 1, ini koefisien dari Z-nya ini. Kalikan 1, 1, ini Z-nya ini. Lalu terjawab lambdanya itu adalah 6. Jadi, persamaan bidang E-nya itu yang awalnya ini dan lambda yang sudah diketahui, maka kita bisa mensubstitusikan lambda ke persamaan ini dan menghasilkan persamaan bidang E-nya adalah ini. Seperti itu. Dan yang B, soal yang 3B, yaitu tentukan persamaan bidang bagi sudut yang dibentuk oleh bidang U dengan persamaan ini dan bidang W dengan persamaan ini. Diketahui persamaan U-nya ini ya, diketahui persamaan bidang W-nya ini. Ini ilustrasinya seperti itu. Terus yang pertama langkah saya itu adalah ambil sebarang titik P pada bidang. Makanya ada 3 ya, soalnya bidang ada tambahan variabel Z-nya pada bidang bagi U dan W. Jarak bidang U ke P itu sama dengan jarak bidang W ke P. Maka didapatkan rumusnya ini. Jarak bidang rumusnya ini. Nah, makanya ini sama dengan ya. Kita tinggal luruskan saja. Nah, sama dengan seperti itu. Terus kita masukkan saja persamaan U-nya mana? Kita masukkan ke sini persamaan U-nya. Caranya seperti tadi itu. Persamaan bidang W-nya mana? Ini W, ini P. Persamaan bidang P-nya mana? Tadi ya, persamaan masukkan ke sini. Seperti tadi caranya. Terus menghasilkan ini. Nah, ini belum selesai. Kita kalikan silang penyelesaian di atas. Berarti ini dikalikan ini dikalikan ini. Nah, ini ada 2 kemungkinan. Selalu ada 2 kemungkinan. Bisa yang pertama itu kemungkinannya itu yang bawah saya ambil yang akar 11 ya. Akar 11-nya yang kemungkinan pertama itu saya jadikan positif. Dan yang kemungkinan kedua itu akar 11-nya saya jadikan negatif. Jadi kemungkinan yang pertama, jadi akar 6 dikalikan XP jadi akar 6 XP, akar 6 dikalikan YP jadi akar 6 YP, dan seterusnya. Terus ini akar 11 dikalikan 2 XP jadi 2 akar 11 XP, dan seterusnya sampai menghasilkan ini. Terus dengan dijalankan titik P, maka didapat ini. Dijalankan tadi artinya menghilangkan P-nya, jadi menghasilkan ini persamaan yang kemungkinan pertama. Lanjut, kemungkinan kedua, tadi kan kemungkinan pertama akar 11-nya saya positifkan. Nah, terus yang kemungkinan kedua akar 11-nya saya negatifkan. Jadi ya sama, kita kalikan silang, cuma bedanya ini tandanya negatif di akar 11. Seperti itu. Menjalankan titik P, berarti kita mengganti ini awalnya P dan tidak ada P. Dan ini persamaan kemungkinan kedua, seperti itu. Lanjut soal nomor 4. Tentukan persamaan lingkaran yang melalui perpotongan lingkaran L dengan persamaan ini ya, dan lingkaran K dengan persamaan ini dengan pusat lingkaran tersebut berada pada garis ini. Lanjut kita jawab ya. Misalkan A itu adalah persamaan lingkaran yang melalui perpotongan lingkaran L dan K. Kita tulis persamaan lingkaran L-nya dulu, kita sederhanakan dan menghasilkan persamaan lingkaran L yang baru ini. Kita tulis persamaan K-nya ini dan kita pindahkan ruas atau ya seperti itu ya, dan menghasilkan ini. Lanjut kita cari yang sudah kita misalkan tadi A tadi itu adalah persamaan lingkaran ya. Kita bisa mencari persamaan A-nya tadi dengan cara ini. Persamaan L plus lambda persamaan K sama dengan 0, kita masukkan persamaan L-nya ini, plus lambda, kita masukkan persamaan K-nya ini, kita operasikan lambda dikalikan X kuadrat, lambda dikalikan Y kuadrat, dan lambda dikalikan min 4Y hasilnya ini. Lanjut, sudah hasilnya ini ya, ini hasil akhirnya ini. Terus, pusat lingkaran itu mempunyai rumus ini. Jika dia
itu persamaan lingkarannya adalah yang berbentuk seperti ini, yang berbentuk x kuadrat y plus y kuadrat plus ax plus by plus c, atau mempunyai variabel 1. Langsung bisa memakai ini. Nah, tapi ini kan kasusnya kita persamaan A-nya ini variabel x kuadratnya itu enggak 1. Itu mengapa kita mencari pusat lingkarannya ini tuh harus penyebutnya harus dijadikan 1/1 plus lambda agar bisa nanti 1, seperti itu. Jadi makanya ini ya, ini kan rumusnya min setengah. Nah, min setengah udah ditulis. A-nya tadi ini 2, ditulis lagi 2. Lah ini 1 plus A ini tuh biar bisa jadi 1. Seperti itu ini loh. Biar jadi 1. Seperti itu. Yang Y juga sama. Dan ketemu pusat lingkaran A-nya adalah ini dan ini. Pusat lingkaran A berada di garis G, maka persamaan garis G kita tulis lagi. X itu jadi A, Y jadi B. Terus kita masukkan A-nya tadi dari pusat lingkaran, B-nya tadi dari pusat lingkaran, kita masukkan, kita operasikan seperti biasa ya. Ini dikalikan, terus ini saya kalikan dengan penyebutnya 2 plus 2 lambda biar menghilangkan penyebutnya dan menghasilkan ini, dan akhirnya hasil akhirnya lambdanya kita ketemu min 9/11. Lalu sudah ketemu lambdanya, kita substitusikan lambdanya ini ke persamaan A tadi, ke persamaan A yang di sini ini, gitu ya. Ya sudah, kita substitusikan lambdanya itu min 9/11 kita masukkan atau kita substitusikan, terus kita ini ada penyebutnya 11, 11, 11, terus kita kalikan 11 biar menghilangkan penyebutnya, terus akhirnya jadinya adalah ini finalnya, tapi ini belum, ya ini finalnya. Maka atau jadi persamaan lingkaran A yang melalui perpotongan lingkaran L dan K adalah dengan persamaan A-nya 2x kuadrat plus 2y kuadrat min 22x min 8y plus 11. Ini adalah hasil akhirnya. Seperti itu. Sekiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya bila terlalu cepat atau belibet ngomongnya atau kurang jelas penjelasannya, karena manusia tidak ada yang sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.